Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan membahas tentang pemberian skor dan sistem penilaian dalam pembelajaran. Evaluasi adalah suatu proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif keputusan. Sesuai dengan pengertian tersebut, maka setiap kegiatan evaluasi atau penilaian merupakan suatu proses yang sengaja direncanakan untuk memperoleh informasi atau data. Berdasarkan data tersebut, kemudian dicoba membuat suatu keputusan. Sudah barang tentu informasi atau data yang dikumpulkan itu haruslah data yang sesuai dan mendukung tujuan evaluasi yang direncanakan. Dalam hubungan dengan kegiatan pengajaran, evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan pengajaran telah dicapai siswa. Dengan kata-kata yang berbeda, evaluasi pendidikan ialah penaksiran terhadap pertumbuhan dan kemajuan siswa ke arah tujuan-tujuan atau nilai-nilai yang telah ditetapkan di dalam kurikulum. Dalam dunia pendidikan pasti dilakukan suatu evaluasi, salah satunya dengan cara tes dikumpulkan dan kemudian dilakukan penilaian dan pemberian skor. Dan dalam makalah ini akan membahas sedikit tentang pemberian skor dan penilaian. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM adalah tingkat pencapaian kompetensi dasar mata pelajaran oleh peserta didik per mata pelajaran. KKM ditetapkan oleh sekolah pada awal tahun pelajaran dengan memperhatikan 1. Tingkat kompleksitas, kesulitan dan kerumitan setiap kompetensi dasar dan indikator yang harus dicapai oleh peserta didik. 2. Daya dukung ketersediaan tenaga, sarana dan prasarana pendidikan, biaya operasional pendidikan, kepedulian stakeholder sekolah, manajemen sekolah. 3. Intake atau kemampuan rata-rata peserta didik untuk kelas 7 SMP atau kelas 10 SMA bisa berdasarkan hasil seleksi penerimaan peserta didik baru atau PPDB atau nilai ujian nasional, nilai rapor kelas 6 SD atau 9 SMP untuk kelas 8 SMP, kelas 9 SMP atau kelas 11, 12 SMA bisa berdasarkan KKM pada semester atau kelas sebelumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam penentuan KKM. 1. Hitunglah jumlah kompetensi dasar setiap mata pelajaran setiap kelas. 2. Tentukan kekuatan atau nilai untuk setiap aspek atau komponen sesuaikan dengan kemampuan masing-masing aspek. Panduan konversi skor dari 1-100 ke 1-4. Panduan konversi skor ada 4 kategori, yaitu interval skor, hasil konversi, kriteria sikap. Teknik pemberian skor. Teknik pemberian skor atau penskoran merupakan langkah pertama dalam proses pengolahan hasil tes. Penskor adalah suatu proses pengubahan jawaban-jawaban tes menjadi angka-angka. Angka-angka hasil penskoran itu kemudian diubah menjadi nilai-nilai melalui suatu proses pengolahan tertentu. Penggunaan simbol untuk menyatakan nilai-nilai itu ada yang dengan angka seperti angka dengan rentangan 0-10, 0-100, 0-4, dan ada pula yang dengan huruf A, B, C, D, dan E. Cara menskor hasil tes biasanya disesuaikan dengan bentuk soal-soal tes yang dipergunakan, apakah tes objektif atau tes esai atau dengan bentuk lain. Penilaian acuan patokan dan penilaian acuan normatif. Penilaian acuan patokan juga sering disebut criterion evaluation, merupakan pengukuran lain dengan menggunakan acuan beda. Dalam pengukuran ini, penampilan siswa dikomparasikan dengan kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam tujuan instruksional, bukan dengan penampilan siswa lain. Penilaian acuan normatif.
Penilaian acuan normatif merupakan pendekatan klasik karena tampilan pencapaian hasil belajar siswa pada suatu tes dibandingkan dengan penampilan siswa yang lain yang mengikuti tes yang sama. Pengukuran ini digunakan sebagai metode pengukuran yang menggunakan prinsip belajar kompetitif. Kesimpulan, dari berbagai penjelasan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pengertian kriteria ketuntasan minimal KKN adalah tingkat pencapaian kompetisi mata pelajaran oleh peserta didik per mata pelajaran yang terdiri dari jumlahkan nilai setiap komponen. 2. Teknik pemberian skor adalah merupakan langkah pertama dalam proses pengolahan hasil tes. Penskoran adalah suatu proses pengubahan jawaban-jawaban tes menjadi angka-angka. 3. Penggunaan simbol menyatakan nilai-nilai itu ada yang dengan angka seperti angka dengan rentangan 0 sampai 10, 0 sampai 100, 0 sampai 4, dan ada pula yang dengan huruf A, B, C, dan E. Cara men-skor hasil tes biasanya disesuaikan dengan bentuk soal tes yang dipergunakan, apakah tes objektif atau tes esai atau dengan bentuk lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.